Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Antisipasi keributan saat malam tahun baru di Merauke, polisi gelar razia senjata tajam di 3 lokasi. 500 polisi dan tentara amankan pergantian tahun di kota Jayapura. BNN Papua musnahkan 52 kg ganja hasil temuan tahun 2024. Badan Narkotika Nasional wilayah Papua memusnahkan 52 kg narkoba jenis ganja kering hasil temuan 4 bulan terakhir. Pemusnahan ganja itu dilakukan di halaman kantor BNN Papua, Jalan Ajendam, Jayapura, pada hari Rabu. Puluhan kilogram ganja itu disita dari 2 temuan, yaitu pada bulan September sebanyak 50 kg di Kampung Pai Tenda, Distrik Waris, Kabupaten Kerom, dan penemuan 5 bungkus ganja seberat 2 kg ditemukan di kota Jayapura. Kepala BNN Papua Brigjen Norman Wijayadi mengatakan penemuan ganja itu hasil kerjasama dengan Satgas Pamtas. Pemusnahan barang bukti ganja. Ganja ini ada dua temuan. Yang pertama pada bulan September yang lalu untuk kolaborasi kita sinergi kita laksanakan pencabutan di perbatasan Kerom sana ada 154 pohon. Kita bersama TNI, bersama Bea Cukai mendapatkan barang bukti ini jumlah atau beratnya 50 kg. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temuan juga selama 1 tahun ada 5 plastik tadi kurang lebih berat 2,6 kg. Itu ganja yang kita musnahkan pada hari ini. Seluruh ganja yang dimusnahkan itu tidak ada pemilik dan berasal dari Papua New Guinea. BNN Papua terus bersinergi dengan tentara dan polisi serta Bea Cukai Jayapura untuk mengantisipasi masuknya ganja dari Papua New Guinea dengan memperketat pos perbatasan Skou. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. PT Angkasa Pura I Bandara Sentani Jayapura mencatat jumlah penumpang meningkat 15% saat libur Natal dan Tahun Baru atau mencapai 5.400 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang jumlahnya berkisar 4.700 penumpang. Manajer Humas Bandara Sentani, Surya Eka, mengatakan peningkatan penumpang terjadi karena maskapai menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk penerbangan domestik. Diskon tiket pesawat ini merupakan kebijakan pemerintah yang berlaku mulai tanggal 19 Desember hingga 3 Januari 2025. Bandara Sentani mengalami kenaikan 15% untuk penerbangan penumpang, yakni di angka 5.441 penumpang dibanding tahun lalu 4.720 penumpang. Sedangkan untuk penumpang pesawat sendiri mengalami penurunan minus 6,5% atau di angka 114 pergerakan pesawat dibanding tahun lalu 122 pergerakan pesawat. Sedangkan untuk kargo sendiri mengalami kenaikan 34,2% atau di angka 398 kilo 517 kg dibanding tahun lalu 296.000 kilo 852 kg. Untuk tujuan favorit penumpang di Bandara Sentani yang pertama adalah Wamena, kedua Timika, ketiga Makassar, dan keempat Jakarta. Sedangkan untuk maskapai terbanyak berdasarkan penumpang yang pertama adalah Lion Air, kedua adalah Trigana, ketiga adalah Garuda, dan keempat adalah Sriwijaya. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada tanggal H+3 atau hari Sabtu, tanggal 24 dengan jumlah penumpang 6.630 penumpang. Rute yang paling diminati pemudik tahun ini adalah Jayapura Makassar dan Jayapura Jakarta. Sementara untuk rute favorit intra Papua adalah Jayapura Timika dan Jayapura Wamena. Angkasa Pura memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 4 Januari 2025 mendatang. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan menyebabkan muncul banyak penyakit ISPA atau gangguan pernapasan di Merauke, Papua Selatan. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Merauke banyak merawat penderita ISPA. Saat pancaroba, daya tahan tubuh sering melemah, sehingga orang mudah terserang virus dan bakteri. Pasien ISPA yang dirawat di RSUD Merauke berasal dari semua golongan umur, baik anak, remaja, maupun dewasa. Kebanyakan yang kami rawat adalah pasien-pasien yang mengalami keluhan dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atau penyakit-penyakit lainnya. Ya, untuk infeksi saluran pernapasan atas akut itu memang bisa terpengaruh dari kondisi cuaca karena yang sering berubah-ubah, ya, panas, kemudian tiba-tiba hujan, ya, belum kadang-kadang dia dipengaruhi juga faktor-faktor X lainnya seperti mungkin makan makanan yang berminyak dan debu ataupun minuman yang dingin. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya penyakit ISPA tersebut. Nah, yang sementara dirawat ini cukup banyak golongan dewasa, anak-anak apa lansia, Dok? Secara keseluruhan sih hampir setara semua ya. Setara semua ya. Yang secara spesifik meningkat secara drastis atau tajam. Gejala penyakit ISPA mirip dengan penyakit flu, namun jika tidak ditangani segera, kondisi penderita akan semakin parah. Warga diimbau menjaga kebersihan dan mengonsumsi makanan bergizi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.